Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih, dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu. Ini sudah pasti ya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk, termasuk Anda ini makhluk. Takdir Anda telah ditulis oleh Allah secara detail, masing-masing kita secara detail. Ya, dari masih nutfah sampai meninggal dunia sudah dicatat oleh Allah dengan detail, dan Anda tidak akan keluar dari takdir tersebut. Ya. Bahkan Allah catat tersebut 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum 50.000 tahun sebelum ente diciptakan, enggak. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka mau tidak mau Anda tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi Anda. Tinggal bagaimana Anda menghadapi musibah tersebut. Kalau Anda menghadapinya dengan sabar, fa anta ma'jur, maka engkau dapat pahala. Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? Sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia, kemudian dia meronta-ronta, menangis-tangis, apakah anaknya bisa hidup kembali? Enggak bisa. Percuma. Tinggal di hadapan dia mau meronta-ronta, dapat dosa. Dia bersabar, kesedihan ada. Nabi pun bersedih, tapi dapat pahala. Tinggal dia pilih yang mana. Dan tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Seandainya kalau dia meronta-ronta, menangis-tangis, anaknya hidup kembali, silakan meronta-ronta. Tapi tidak bisa. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali. Saya tahu ada seorang wanita, ya sudah ngaji, kemudian sampai bercadar, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, kembalikan anakku, kembalikan, tidak terima. Ya subhanallah. Inilah ujian ya. Inilah ujian. Memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji agar anti mencapai derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti meronta-ronta, anti marah-marah, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini banting anu, tidak akan merubah kondisi. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah. Sudah. Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Ya. Qadarullah, mau diapain? Ya. Kita sudah berusaha, ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita sudah obati ke rumah sakit, qadarullah, mau diapain? Mau diapain? Ya. Ustaz, istri saya kurang ajar, ya sudah, qadarullah, mau diapain? Ente sudah nyari, ente sudah searching di Facebook kan? Mencari yang ini, sudah verifikasi lagi, sudah semuanya, sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustaz. Ya qadarullah, hadapi ujian tersebut. Mau diapain? Mau diapain?